Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Siap-siap ya? Kita akan membedah buku ketujuh dari seri legendaris 5 Sekawan, karya Enid Blyton, yaitu Memburu Kereta Api Hantu, atau judul aslinya Five Go Off to Camp. Bayangkan aja, sebuah liburan musim panas yang damai, tiba-tiba berubah jadi investigasi misteri di tengah malam. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita mulai. Coba dengarkan kalimat ini baik-baik ya. Kereta tanpa masinis dan tanpa penumpang yang datang untuk menjemputmu. Wah, merinding nggak sih? Kata-kata ini diucapkan sama seorang pria tua yang misterius banget namanya Pak Sam si kaki kayu. Coba bayangkan posisi kalian sebagai anak-anak, lagi liburan di tempat Anda berantah, terus dengar peringatan kayak gitu. Serem banget kan? Dari yang awalnya cuma liburan santai, suasananya langsung berubah jadi mencekam dan penuh aura mistis. Nah, sebelum kita bongkar misterinya, mari kita sapa dulu para detektif cilik jagoan kita. Pasti udah pada tahu kan sama formasi klasik 5 sekawan ini? Ada Julian, si kakak tertua yang bijak dan selalu ngemong adik-adiknya. Terus ada Dick yang doyan banget makan dan suka bercanda. Lalu George atau Georgina, si cewek tomboy yang keras kepala tapi pemberani luar biasa. Jangan lupakan Anne, si bungsu yang kadang penakut tapi diam-diam sangat bisa diandalkan buat urusan logistik kemah. Dan pastinya Timmy, anjing kesayangan George yang pintar dan setia banget. Dinamika persahabatan mereka inilah yang bikin setiap petualangan terasa hidup. Ceritanya sendiri bermula waktu anak-anak ini dapat izin buat pergi berkemah di padang belantara yang luas banget, jauh dari hiruk pikuk kota. Tapi mereka nggak sendirian, mereka ditemani sama Pak Luffy. Pak Luffy ini guru sekolahnya Julian dan Dick yang usianya udah lumayan tua, agak pelupa dan terobsesi banget sama serangga dan kupu-kupu. Mereka berangkat ke lokasi perkemahan yang super damai ini naik mobil tua Pak Luffy yang suaranya berisik banget sambil bawa segala macam perlengkapan kemah. Tapi ya namanya juga 5 sekawan, kedamaian itu nggak bertahan lama. Menarik banget nih melihat gimana rasa takut bisa bikin kita salah sangka. Jadi suatu pagi, Anne lagi jalan-jalan santai di sekitar sungai. Tiba-tiba ada suara gemuruh yang kenceng banget dari bawah tanah, disusul kepulan asap putih. Saking paniknya, Anne ini sampai lari terbirit-birit dan terguling-guling menuruni bukit. Dia yakin 100% kalau mereka lagi berdiri di atas gunung berapi yang mau meletus. Padahal ya, itu sama sekali bukan gunung meletus, melainkan suara kereta api dari bawah tanah. Tentu aja, rasa penasaran mereka mengalahkan rasa takut. Anak-anak ini pun ngikutin dari mana arah suara gemuruh tadi, dan akhirnya menemukan sesuatu yang benar-benar ganjil. Mereka mendaki bukit, melihat ke bawah, dan ada sebuah lembah yang sunyi senyap, kosong melompong. Di sana cuma ada jaringan rel kereta api tua yang udah ditinggalkan sama gerbong-gerbong usang yang terbengkalai. Tempat itu kayak membeku di masa lalu. Benar-benar nggak ada aktivitas kehidupan sama sekali di siang bolong. Misterinya jadi makin gila waktu mereka cari tahu dari warga sekitar. Ada seorang pengembala domba lokal dan juga Pak Sam si kaki kayu yang ngasih tahu sebuah fakta yang bikin merinding. Ternyata terowongan dan rel kereta itu udah nggak dipakai selama 30 tahun. Bayangkan, 3 dekade. Nggak ada satupun jadwal kereta yang beroperasi di sana. Tapi anehnya, warga bilang kereta-kereta misterius itu masih sering keluar masuk terowongan saat malam hari. Masuk akal nggak sih? Kalau kita susun kejadiannya secara berurutan, kita bisa lihat betapa jeniusnya penceritaan di sumber materi ini. Pagi hari dimulai sama suara gemuruh yang dikira letusan gunung berapi. Siangnya mereka nemuin rel kereta mati. Pas senja mereka dapat peringatan horor dari Pak Sam. Dan puncaknya di malam hari bukannya sembunyi di dalam tenda, anak-anak ini malah nekat masuk ke dalam terowongan gelap itu. Liburan musim panas yang damai benar-benar berubah drastis jadi investigasi paranormal tingkat tinggi. Nah, ini dia poin krusialnya. Anak-anak ini kan cerdas. Mereka nggak langsung telan mentah-mentah soal tahayul. Mereka menyadari ada satu kejanggalan yang sangat mencolok. Di satu sisi, ada stasiun, rel, dan gerbong kereta yang udah kuno dan mati. Tapi di sisi lain, tepatnya di sebuah peternakan milik pria galak bernama Tuan Andrews yang letaknya nggak jauh dari situ, ada truk-truk modern yang sibuk mondar-mandir. Coba pikir deh, ngapain ada aktivitas truk yang begitu sibuk di dekat stasiun kereta yang udah mati total? Logika detektif mereka langsung jalan. Ketegangan makin memuncak waktu ada sedikit drama di antara mereka. George, yang emang sifatnya keras kepala, ngambek habis berdebat sama yang lain. Dia akhirnya mutusin buat pergi menyelidiki terowongan itu sendirian, cuma ditemanin Timmy. Tapi nahasnya, pas lagi menyusuri area di atas terowongan, tanahnya ambles. George terperosok jatuh ke dalam lubang ventilasi udara yang gelap gulita. Lubang itu penuh sama arang dan jelaga, sampai bikin seluruh tubuh George hitam legam tertutup debu batu bara.
Wah, itu momen yang benar-benar bikin deg-degan. Mengetahui hal itu, Julian dan Dick pastinya langsung panik dan pergi nyusul buat nyari George. Mereka ditemani Jock, teman baru mereka yang merupakan anak dari peternakan Tuan Andrews. Nah, pas mereka lagi di dalam terowongan yang berkabut dan gelap itu, mereka sempat ketemu sama Pak Tuki, seorang mantan pekerja terowongan. Tapi yang bikin jantungan, di momen itulah hal yang paling mereka takuti benar-benar kejadian. Kereta api hantu itu muncul! Kereta itu meluncur perlahan masuk ke dalam terowongan. Tapi yang bikin horor, kereta itu datang dalam kesunyian total. Nggak ada suara mesin yang menderu sama sekali. Aura mistisnya langsung terasa kental banget. Sayangnya, keberanian mereka nyelidikin terowongan ini harus dibayar mahal. Tuan Andrews, ayah tiri Jock, yang dari awal emang udah kelihatan mencurigakan, ternyata memergoki mereka. Situasinya beneran tegang. Tuan Andrews ini ternyata orang yang kejam. Dia bahkan sampai menampar Jock, anak tirinya sendiri. Julian dan Dick pun ditangkap, diikat, dan disekap di dalam bagian terowongan tersembunyi yang jalannya ditutup tembok buntu. Aduh, sepertinya udah nggak ada jalan keluar lagi buat para jagoan kita ini. Eits, tapi tunggu dulu. Kalian masih ingat kan sama truk-truk modern yang mondar-mandir di peternakan tadi? Nah, disinilah kemampuan deduksi 5 sekawan bersinar terang. Mereka berhasil memecahkan teka-tekinya. Kereta api hantu itu ternyata sama sekali bukan sihir atau kejadian mistis. Itu murni sebuah operasi kriminal yang terorganisir API. Para penjahat ini sengaja nyebarin rumor soal kereta hantu buat nakut-nakutin warga sekitar. Tujuannya simpel, supaya nggak ada satupun warga desa yang berani dekat-dekat ke terowongan tersebut. Sekarang, mari kita bedah gimana pinternya komplotan penyelundup ini beroperasi. Langkah pertama, mereka bawa barang-barang curian seperti peti-peti whisky dan brandy mahal, pakai kereta api yang udah dimodifikasi sedemikian rupa supaya bisa meluncur tanpa suara di malam hari. Langkah kedua, mereka bongkar muatan itu dan menyembunyikannya di dalam terowongan buntu tadi, tempat yang nggak bakal diakses orang luar. Terus, langkah ketiganya, barang-barang haram itu diangkut secara diam-diam pakai armada truk modern milik Tuan Andrews buat dijual ke pasar gelap. Rencana yang sangat cerdas dan licik kan? Tapi ya, komplotan penjahat ini jelas meremehkan kekuatan 5 sekawan. George dan Timmy kan dari awal udah ada di dalam terowongan dan berhasil sembunyi dari Tuan Andrews. Begitu situasi aman, George langsung menyelinap dan membebaskan ikatan teman-temannya. Sementara itu, Anne, nah ini yang paling keren, Anne yang sering dicap paling penakut justru nunjukin keberanian luar biasa. Dia berhasil menyelinap kabur dari luar terowongan, melawan rasa takutnya malam-malam buat lari nyari Pak Luffy dan manggil polisi. Pada akhirnya kejahatan berhasil digagalkan dan komplotan itu diringkus. Kisah memburu kereta api hantu ini tuh bukan cuma sekedar cerita misteri biasa. Banyak banget hal keren yang bisa kita pelajari dari sumber ceritanya. Pertama, soal keberanian di saat genting, persis kayak yang ditunjukin Anne. Kedua, betapa pentingnya kerja sama tim. Mereka nggak bakal selamat kalau cuma ngandelin ego masing-masing. Ketiga, bagaimana pikiran yang logis bisa mengalahkan ketakutan yang rasional. Mereka nggak termakan tahayul dan terus cari penjelasan yang masuk akal. Dan yang pasti, jangan pernah menilai sesuatu cuma dari luarnya aja. Entah itu rel tua yang kelihatannya udah mati, atau seorang anak kecil yang kelihatannya penakut. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin ulasan materi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya. Petualangannya seru ya teman-teman? Biar lebih seru dan lebih paham, baca bukunya sampai selesai ya. Buku aslinya, bukan yang bajakan.